Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Arif RH dalam sebuah segmen di channel YouTube saya yang bernama Gaming and Anime Wisdom, yaitu sebuah segmen cukup baru. Ini sudah episode keberapa ya? Keempat atau berapa? Lupa sampai. Nah, dalam segmen ini saya akan membahas ilmu kehidupan, ilmu memahami alam semesta, ilmu pemberdayaan yang terinspirasi dari game dan anime. Nah, untuk Anda yang tidak menyukai game, tidak menyukai anime, jangan khawatir karena game dan anime hanya menjadi rujukan, hanya menjadi bingkai supaya Anda lebih memahami apa yang mau saya bahas. Ya, syukur-syukur sekalian saya promosikan bahwa sebetulnya ngegame dan anime itu kalau Anda memiliki kesadaran yang cukup, itu tidak menjadi sesuatu yang sia-sia, tetapi kita bisa dapat ilmu banyak sekali di situ. Bahkan kita bisa meningkatkan kapasitas mental kita kalau kita betul-betul memahami esensinya. Nah, yang mau saya bahas dalam segmen kali ini, dalam episode kali ini adalah tentang metode memanipulasi realita inspirasi dari anime rekreator. Wah, gitu. Jadi, saya sudah tamat menonton anime berjudul Rekreator. Jadi intinya gini, kebayang nggak kalau misalkan tokoh-tokoh anime, karakter-karakter kuat dalam anime itu tiba-tiba masuk ke dunia kita, lalu di antara mereka saling berkonflik. Dan ini menimbulkan kekacauan. Kalau diceritakan panjang, kenapa kok bisa terjadi begitu? Tapi inti ceritanya adalah, ya, jadi ada seorang anak remaja namanya Sato Mizushino, ya, namanya si Sato, kita sebut Sato aja. Dia tuh suatu hari lagi nonton anime di sebuah tablet, tiba-tiba terjadi kayak gangguan data gitu, terus tiba-tiba dia tuh berada di dalam apa ya, suatu pertempuran di mana di situ karakter anime sedang bertempur. Loh, dia kira dia melamun, dia kira dia berhalusinasi, ternyata loh, gue betul-betul di dalam situ dan otomatis kan dia terancam nyawanya kan. Dan ketika salah satu karakter anime di situ yang merupakan tokoh utama, ya karakter yang jadi pahlawannya di situ melihat ada manusia di situ kan, dia cemas barangkali si Sato belum kenal si manusia ini barangkali akan terkena dampak dari pertarungan. Akhirnya diselamatin. Nah, melompat gitu, tiba-tiba ketika si melompat ini tokoh ini tiba-tiba masuk ke kamarnya Sato yang awal tadi. Jadi dia masuk ke dalam dunia nyata dan dia nggak bisa kembali. Nah, waktu saya awal nonton, saya kira kejadian itu hanya terjadi pada tokoh itu. Ternyata tiba-tiba beberapa waktu kemudian di luar jendela itu muncul tokoh yang ini jadi musuh utama, yaitu seorang wanita berambut panjang, maaf. Kemudian pakaiannya militer dan itu kuat sekali. Namanya Altair. Tapi waktu awal-awal itu dia belum diketahui namanya. Namanya Altair. Dan sebetulnya nanti si tokoh Altair ini kenapa bisa ada tuh ada kaitannya dengan Sato, dengan masa lalunya. Karena dia punya seorang teman yang bunuh diri, yang seorang penulis manga remaja juga. Tapi kalau diceritain panjang ya. Tapi intinya ini kuat sekali dan eh, ketika mereka keluar, ternyata banyak karakter anime lain itu juga masuk ke dunia nyata kita dan di situ menimbulkan friksi, konflik-konflik dan berkubu. Ada yang ikut kubunya Altair karena dia memprovokasi bahwa dunia ini harus dihancurkan karena gara-gara para pencipta anime dan manga di dunia inilah dunia mereka tuh jadi bertempur, dunia mereka peperangan, menderita gitu kan. Kalau seorang kreator anime kan menciptakan cerita kan kayak gitu kan. Jadi mereka tuh pengen ceritanya tuh jangan kayak gitu gitu. Itu menimbulkan penderitaan bagi mereka kayak gitu. Dan mereka juga marah karena itu dianggap hiburan di dunia kita gitu loh. Nah, sementara dari yang berkubu di sini ya di sudut pandang yang lain adalah mereka melindungi para animator ini karena terancam untuk dibunuh. Jadi para animator, para kreator dari cerita-cerita manga itu mau dibunuh gitu loh oleh karakter-karakter yang berkubu ke Altair ini. Nah, tapi gini, kenapa kok judulnya metode memanipulasi realita? Jadi, balik lagi ke cerita anime tadi, si anime rekreator. Si Altair ini dikeroyok gimana pun ya, sulit banget dikalahkan. Karena apa? Salah satunya, dia tuh setiap waktu bertambah kuat dan jurusnya selalu ada yang baru. Kenapa ya? Akhirnya
para anime dan para karakter anime dan para manusia yang terlibat ini berdiskusi, melakukan riset, akhirnya diketahui bahwa ternyata cara kerjanya semakin sebuah tokoh anime itu dapat banyak penggemar, diberi atensi. Nah, ini kata kuncinya. Diberikan perhatian oleh penggemar di dunia nyata ini, maka akan membuat dia tuh semakin kuat dan imajinasi dari para penggemar ini akan memberikan energi yang luar biasa kepada karakter itu. Dan setelah diteliti, si Altair ini ternyata penggemarnya banyak sekali dan banyak penggemar yang membuat versi-versi anime yang istilahnya kalau di dalam anime itu fan-made, kekuatannya bertambah gini, kekuatannya begini. Jadi tambah tidak masuk akal kekuatannya dan itu luar biasa multiplikasi ceritanya gitu. Nah, sementara karakter-karakter lain tidak memiliki multiplikasi penggemar seperti itu. Sehingga dibuatlah sebuah proyek, jadi ada satu biro khusus menangani ini untuk me, merekrut sebanyak mungkin para penulis manga, animator, ya, untuk membuat satu cerita, ya, cerita itu dihubungkan semua, lalu dipublis ke secara publik, ya, kemudian disiarkan supaya apa? Mendapatkan banyak penggemar. Harapannya itu memberikan kekuatan, meningkatkan kekuatan dari para anime ini. Dan it works, itu berhasil ya. Walaupun ini tidak sesimpel itu ceritanya. Nanti ditonton sendiri aja. Nah, akhirnya karena ternyata dengan cara seperti itu publik itu juga mulai memberikan perhatian kepada tokoh-tokoh anime yang lain ya, maka dia mulai bisa memberikan kekuatan kepada karakter anime ini untuk mengimbangi Altair ini ya. Nah, akhirnya sampai pada satu titik itu terciptalah karakter yang sangat kuat yang boleh dibilang nyaris membunuh si Altair ini. Tapi akhirnya Altair hidup lagi. Nah, ini panjang nih ceritanya. Nah, cuman yang mau saya sampaikan di sini adalah emang ini cuman teori anime saja, ataukah memang dalam sebuah realita memang apakah begitu? Apakah dengan kita melibatkan banyak orang, lalu sama-sama menggabungkan imajinasi, lalu sama-sama memberikan perhatian atau atensi kepada satu hal, lalu itu bisa memanipulasi realita? Apakah begitu? Ataukah itu cuman khayalan anime? Nah, teman-teman sebenarnya kalau Anda sudah explore di YouTube ini ya, itu Anda bisa temukan di situ ada beberapa riset dan salah satunya adalah riset yang dilakukan oleh seorang jurnalis tapi dia senang sekali melakukan eksperimen-eksperimen sains melibatkan para saintis yaitu dia bernama Lynn McTaggart ya. Silakan dicari ya. Jadi salah satu eksperimen yang dia lakukan itu adalah apakah niat dari banyak orang, apakah perhatian atau atensi dari banyak orang itu bisa mempengaruhi sebuah objek. Singkat cerita, yang dilakukan oleh Lynn McTaggart itu dia menempatkan daun daun di dua tempat yang berbeda, berdekatan, kondisinya sama-sama ya variabelnya sama persis, tidak ada perbedaan. Lalu eksperimennya bagaimana? Jadi salah satu daun itu diminta dia melibatkan banyak orang bahkan dari seluruh dunia yang mau terlibat. Jadi tidak hanya di situ tapi di berbagai belahan bumi dunia ini supaya memberikan perhatian ke salah satu daun saja. Jadi salah satu daun, yang satu daun tidak. Jadi hipotesanya, semakin banyak orang memberikan atensi dan niat kepada salah satu daun, maka pasti akan menimbulkan efek pada daun tersebut, sementara daun yang tidak diberikan perhatian tidak akan mengalami efek ini. Nah, ternyata semakin banyak yang terlibat seperti yang cerita anime tadi. Ternyata betul dengan kamera khusus bisa terlihat bahwa energi muncul aura yang muncul sinar yang sangat kuat dari salah satu daun. Sementara daun yang tidak diberikan atensi banyak orang tadi itu sama seperti semula. Nah, di sini akhirnya Lynn McTaggart mengembangkan penelitian-penelitian yang lainnya, yang ya variasi dari penelitian tadi, yang intinya dia ingin semakin membuktikan bahwa ternyata perhatian banyak orang itu ngaruh sekali kepada realita, bahkan bisa mengubah realita. Itu yang disebut manipulasi realita. Dan ternyata betul, ini kalau misalkan dikaitkan dengan fisika kuantum dan sebagainya, Anda akan melihat berbagai penelitian bahwa di level atomik pun, perilaku atom itu dipengaruhi oleh bagaimana kita memperhatikan atom tersebut, bagaimana niat kita. Jadi kita semua ini kalau bersama-sama dikumpulkan atensinya, intensinya, itu bisa memanipulasi realita. Nah, pertanyaannya, bisakah ini kita gunakan untuk
ya memberdayakan hidup kita. Misalkan kita ingin mengubah nasib kita, kita ingin hidup lebih baik, ya bisa. Dalam agama pun ini kan sebenarnya digunakan. Itulah sebabnya kenapa sholat minta hujan, ya sholat istisqa kalau dalam agama Islam itu melibatkan banyak orang. Itu kan sebenarnya supaya bareng-bareng memberikan atensi. Ya kenapa yang namanya Mekah itu bisa sedemikian besar energinya? Karena semua orang sholat menghadap ke sana. Jadi atensi itu sebetulnya akan memberikan energi. Ya jadi eh, apa tuh? Energi akan mengalir ke kemana perhatian kita diarahkan. Energi energi flows where your attention goes, kalau nggak salah gitu. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin melakukan sebuah manipulasi realita, misalkan Anda saat ini kesulitan lah ya, kesulitan tuh susah ya kalau didefinisikan. Ada kesulitan mental, ada kesulitan material, udahlah biar gampang. Banyak orang yang sulit duit. Saat ini mungkin yang nonton video ini mengalami kesulitan karir, kesulitan keuangan gitu loh. Bagaimana dengan menggunakan metode ini? Apakah bisa? Ya tentunya bisa. Saya awali informasi ini dengan satu pertanyaan yang mungkin ada pada benak Anda. Kalau dalam diri Anda masih ada pikiran negatif, bahkan banyak sekali pikiran negatif, dan Anda kesulitan untuk berpikir positif, padahal sudah ikut banyak training, sudah banyak baca buku, sudah banyak cara yang Anda lakukan, dan masih ada banyak negatif dalam diri Anda. Mungkinkah Anda tetap bisa menghadirkan keajaiban dalam hidup Anda? Tetap bisa menghadirkan hal positif? Mungkin bisa. Jawabannya bisa dan mungkin. Jika Anda tidak percaya atau Anda ingin tahu caranya, silahkan hadir dalam kelas online. Saya ulangi, kelas online, sebuah kelas yang bisa Anda ikuti dari handphone Anda, dari laptop Anda. Kelas online ini akan membahas tentang bagaimana mengelola vibrasi dengan kekuatan berpikir negatif. The Hidden Power of Negative Thinking. Mengungkap rahasia-rahasia tersembunyi dari berpikir negatif. Apa saja yang akan Anda pelajari? Banyak. Salah satunya atau beberapa di antaranya berpikir negatif untuk memicu hal yang positif. Gimana caranya? Bagaimana dengan berpikir negatif kita memicu kepekaan intuisi? Bagaimana caranya kita mengakses titik nol kesadaran dengan berpikir negatif? Dan bagaimana caranya kita mengurangi potensi terjadinya kesialan dengan berpikir negatif? Kelas online ini mungkin membahas hal yang tidak lumrah, tidak biasa, karena kebanyakan orang membahas tentang kekuatan berpikir positif. Kelas ini justru bagaimana caranya kita untuk mengelola dan memanfaatkan berpikir negatif. Karena faktualnya, pasti banyak orang kesulitan untuk berpikir positif. Bagaimana caranya untuk bergabung di kelas online ini? Anda silakan hubungi di nomor WhatsApp 0821 36997197. Saya ulangi 0821 36997197. Ada pemaparan materi dan ada sesi tanya jawab yang rangkaiannya bisa Anda ikuti pada tanggal 13 sampai 14 Juli 2024. Jangan menunda-nunda karena semakin menunda-nunda biaya untuk mengikuti kelas ini akan semakin mahal. Semakin cepat Anda mendaftar, biayanya semakin murah. Sampai ketemu di kelas bagaimana caranya kita untuk memanfaatkan pikiran negatif untuk menghadirkan keberuntungan. Saya Arif RH, see you. Nah, pertanyaannya kan, Pak, bisa nggak kalau sendiri? Sementara kalau di dalam anime tadi kan dikumpulkan banyak orang untuk melakukan itu. Dalam penelitiannya Lynn McTaggart juga melibatkan banyak orang. Nah, sekarang Anda kan sendirian untuk apa namanya? Ingin mengubah kehidupan Anda. Bagaimana? Apakah bisa? Nah, sebetulnya rumusnya sederhana. Semakin banyak orang yang terlibat dengan niat yang sama, dengan atensi yang sama, tujuan yang sama, maka energinya akan semakin besar dan prosesnya akan semakin ringan. Lalu siapa yang bisa dilibatkan? Ya misalnya gini, Anda ngamatin nggak? Misalkan ada orang yang waktu masih bujangan, itu
Bahkan boleh dibilang sendok aja nggak punya. Tapi setelah menikah, walaupun nggak semua ya, walaupun nggak semua nih. Ternyata ketika menikah, dia mulai bisa beli beli kendaraan, dia bisa beli rumah dan sebagainya dan sebagainya. Jadi setelah menikah itu rezekinya semakin terbuka. Nah, kalau dari sudut pandang yang kita bahas ini, ya karena yang tadinya Anda mengamati hidup Anda tuh satu saja, kemudian ditambahin mungkin orang tua Anda, ya pasti perhatian banget dong dengan kehidupan Anda. Orang tua Anda ada dua, ketambahan satu orang yaitu istri Anda. Yang tadinya berharap Anda itu baik secara keuangan hanya Anda sendiri, orang tua Anda, ketambahan istri Anda. Dan kalau ketambahan istri Anda, pasti ketambahan mertua. Jadi kan energinya tambah gede tuh. Nah, jadi kalau kita belokkan, kenapa ada yang menikah kacau? Ya, karena tidak terjadi atensi yang seragam ini, yang betul-betul mengarahkan ke satu titik itu, energi itu. Anda yang dengan istri ribut terus, kan berarti atensinya tidak sama. Tidak ada niat yang sama ke situ. Energinya berbeda. Yang satu energi yang merusak, yang satu energi yang berusaha untuk apa ya, memperbaiki. Akhirnya kalau di total jadi nol, sehingga tidak ada perbaikan. Nah, jadi itulah sebabnya teman-teman semua, kita itu sebenarnya bisa memanfaatkan massa, memanfaatkan publik. Dan ada beberapa orang yang pintar menggunakan cara ini. Contohnya, saya kasih contoh ya, Nikita Mirzani. Itu pintar sekali, dia tuh bikin drama, bikin konflik atau apalah. Akhirnya banyak perhatian orang ke dia. Lalu dia bisa memanifestasi itu menjadi rezeki. Dia dapat endorsan dan sebagainya. Tapi untuk melakukan seperti itu butuh kekuatan yang besar. Karena otomatis atensi ini akan kebagi dua. Ada haters, ada lovers. Nah, kalau nggak kuat, ya nggak bisa. Gitu loh. Jadi, Anda amati, kenapa public figure itu kenapa rata-rata kaya? Ya karena dia bisa memainkan publik. Ya. Nah, jadi kalau Anda sendirian, apakah bisa? Bisa, tapi energinya itu harus betul-betul gede. Sama seperti seorang spiritual, seorang nabi itu bisa mengundang hujan sendirian, tidak perlu sholat istisqa. Tapi kalau orang kekuatannya rata-rata, ya mari kita gabungkan kekuatan. Gampangannya gitu. Nah, jadi kalau misalkan Anda butuh sendirian, kalau Anda sendirian, bisa nggak? Bisa, tapi energi Anda harus gede banget. Apakah Anda sendirian itu bisa memiliki energi setara ratusan orang? Nah, ini terkait dengan vibrasi. Kalau Anda udah baca buku Kitab Ilmu Vibrasi yang saya tulis, saya jelaskan bagaimana caranya untuk mencapai energi yang bisa setara dengan ribuan orang. Itu saya jelasin di dalam buku itu. Nah, balik lagi. Saya di Facebook itu 80.000 lebih follower, ya. Di sini 60.000. Di TikTok 100.000. Nah, apakah saya dapat keuntungan dari energi ini? Bisa keuntungan, bisa kerugian. Jadi gini, energi yang dikirimkan kan macam-macam. Ada yang energinya nggak suka, ada energi yang benci, ada energi suka. Saya kalau tidak bisa mengolah energinya, hancur. Makanya ada orang yang nggak kuat main medsos, bisa bunuh diri contohnya. Bisa bisa stres, bisa depresi misalkan. Nah, jadi em, tidak semudah itu misalkan setelah Anda nonton video ini, oke deh saya akan membuat apa-apa membuat akun di medsos lalu saya berusaha follower saya banyak lalu memberikan energi kepada saya. Nggak bisa gitu juga. Karena contohnya gimana? Saya punya beberapa teman yang followernya banyak, tapi ekonominya juga nggak bagus. Padahal dia mencoba memanfaatkan energi itu. Bahkan dia jualan di situ. Jadi yang saya maksud di sini adalah mengumpulkan energinya, bukan followernya banyak, lalu kita jualan di follower. Bukan gitu cara kerjanya. Karena kalau energi Anda nggak kuat pun itu tidak terjadi. Asli, tidak semua orang yang punya follower banyak itu hidupnya bagus. Ada yang rusak, ada yang ekonominya nggak bagus. Karena energi dari banyak orang ini, kuncinya di kita, apakah bisa kita kelola atau tidak. Kalau tidak, kita yang hancur. Nah, jadi sekarang dipilih aja, kalau Anda tidak punya massa, tidak punya ruang publik yang Anda bisa manfaatkan, maka Anda harus memperkuat vibrasi Anda sendiri. Tapi itu tadi harus betul-betul kuat sekali. Kalau Anda punya istri, pastikan betul-betul punya niatan dan punya atensi yang sama. Restu dari orang tua, itu kan cara kerjanya begitu. Sehingga memberikan kekuatan kepada Anda. Itu tadi, seperti di anime rekreator tadi. Ngomong-ngomong anime rekreator itu awalnya saya kira nggak menarik nih satu episode. Ternyata betul, jangan nonton cuma satu episode, dua episode, tiga episode. Menarik ini ceritanya.
Jadi saya tuh nontonin banyak banget anime ya. Jadi harapannya yaitu supaya konten segmen anime dan gaming wisdom ini animenya nggak itu-itu aja gitu loh. Jadi ya ini saya anggap pekerjaan akhirnya. Dan mudah-mudahan dari cerita saya ini, dari saya membahas tentang apa yang dilakukan Lynn McTaggart, apa yang dilakukan oleh para saintis itu bisa lebih mudah dipahami ketika Anda memahami tadi yang anime rekreator tadi bagaimana tokoh-tokoh anime yang masuk ke dunia nyata ternyata semakin kuat ketika didapatkan penggemar yang memberikan energi kepada dia. Nah, sama seperti Anda, kalau misalkan Anda punya banyak massa atau melibatkan beberapa orang, energinya itu sebenarnya diberikan kepada Anda itu nambahin apa ngurangin? Itu pertanyaannya. Ya, mudah-mudahan harapan saya buat Anda yang sekarang sendirian, Anda bisa diberikan kesadaran yang cukup untuk menaikkan energi Anda, untuk memperbaiki kehidupan Anda, dan untuk Anda yang memiliki publik banyak, ya, yang punya akun medsos yang gede, maka pesan saya ada dua, gunakan sebaik-baiknya dan berhati-hatilah karena energi dari publik itu juga bisa menghancurkan Anda kalau Anda tidak bisa mengelolanya. Hanya ini yang bisa saya bagikan dalam segmen episode kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam segmen Gaming and Anime Wisdom yang selanjutnya. Saya Arif RH. See you!